Kembali lagi dengan saya Febi Ayu dalam program acara Dialog Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Banyuwangi Lebih Baik, diselenggarakan oleh PPLP PT PGRI Banyuwangi bersama dengan Banyuwangi TV dan menggandeng Universitas PGRI Banyuwangi dan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Banyuwangi. Baik pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di studio, selanjutnya akan saya undang tamu undangan kita, ada calon Bupati Banyuwangi paslon nomor urut 2. Untuk Ibu Ipu saya persilahkan untuk menyambut dan menyapa pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Silakan Ibu-ibu, kami persilahkan. Selamat siang Ibu-ibu, silahkan mic-nya. Ya, selamat siang. Baik, apa kabar Ibu-ibu? Baik, alhamdulillah. Yang penting sehat. Masih semangat ya Bu ya untuk mempersiapkan pilkada nanti. Alhamdulillah, semangat. Oke. Ibu barangkali ingin menyapa pemirsa dulu yang ada di rumah dan juga yang ada di studio, silahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Banyuwangi TV dan seluruh hadirin yang ada di studio. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa kebaikan, mendapat ridha dari Allah, dan tetap semangat untuk Banyuwangi lebih baik ke depannya. Baik, jadi ketika tadi kita sudah menghadirkan paslon nomor urut 1 dan kali ini ada paslon nomor urut 2, namun sayang sekali Bu Ibu datang sendirian ya Bu ya? Ya, datang sendirian. Kebetulan kita bagi tugas dengan Bapak Isi Sugirah. Jadi saya hadir di sini sendirian, tetapi saya ditemani oleh teman-teman tim kami. Kepemimpinan di tengah situasi pandemi menjadi tantangan tersendiri karena tak hanya memikirkan kemajuan Kabupaten Banyuwangi, juga harus memikirkan siasat jitu Bu Ibu dalam penanganan pandemi virus COVID-19 yang sangat-sangat menyita waktu, tenaga, energi. Benar demikian ya Ibu? Ya, betul sekali Mbak. Baik, pada perbincangan kita kali ini untuk kali pertamanya saya mewakili seluruh masyarakat Banyuwangi ingin mengajukan pertanyaan terkait tentang program, visi dan misi yang nantinya akan Ibu sampaikan dan juga realisasikan ketika atau saat Ibu nanti menjadi Bupati Banyuwangi. Silakan Ibu, saya beri kesempatan untuk menjawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PPLP PT PGRI Banyuwangi, para dosen dari Uniba dan dari Stikom, serta seluruh sivitas akademika dari Uniba dan Stikom yang saya hormati. Perkenankan pada hari ini saya memaparkan visi misi kami pasangan Ibu Sugirah, di mana kami mengikuti kontestasi pilkada di Banyuwangi tahun 2020 ini. Memang kalau kita bicara tentang visi misi, apalagi visi misi kita sekarang ini di masa pandemi COVID-19, sangat berbeda dengan dibandingkan pilkada-pilkada di tahun-tahun atau di periode sebelumnya. Maka pada kali ini kami ingin menjabarkan sedikit tentang visi kami, di mana visi kami adalah terwujudnya Banyuwangi yang semakin maju, sejahtera dan penuh keberkahan. Dari visi ini kami merasa bahwa menjadikan kabupaten yang semakin maju, masyarakatnya sejahtera dan penuh keberkahan dari Allah atau Tuhan Yang Maha Esa, ini menjadi paket komplit bagi kami, di mana Kabupaten Banyuwangi tidak hanya bisa maju, tidak hanya bisa sejahtera rakyatnya, tetapi juga harus penuh keberkahan. Karena jika tidak ada berkah di setiap rezeki yang kita peroleh, maka banyak sekali masalah-masalah yang akan timbul di balik dari kemajuan dan kesejahteraan itu. Dari visi ini, kami akan menjabarkan menjadi misi. Misi yang kami bawa di sini adalah di mana kami ingin meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi lokal. Lalu yang selanjutnya adalah mengembangkan SDM yang unggul, sehat jasmani, rohani, dan produktif serta berkarakter, dan mewujudkan masyarakat yang berakhlak, mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banyuwangi, dan memantapkan tata kelola pemerintah yang tangkas dan dinamis. Jadi 5 misi ini nanti kami akan jabarkan lagi ke dalam program-program yang nanti akan kami laksanakan jika kami menjabat sebagai Bupati. Ada 9 prioritas program
di mana kami punya rumus 1, 2, 3, 3. Ya, jadi satu program prioritas mendesak, di mana kita tahu di masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali rakyat kita yang mengalami kesulitan ekonomi. Maka kami memiliki satu program prioritas mendesak, di mana ini bisa kita langsung action ketika kami terpilih sebagai pemimpin di Banyuwangi, yaitu memulihkan kondisi ekonomi Banyuwangi dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Banyuwangi. Memulihkan kondisi ekonomi di Kabupaten Banyuwangi ini juga ada batasannya karena kita terhambat oleh pandemi COVID, tetapi ini harus kita lakukan menjadi poin dari pembangunan berkelanjutan yang ada di Banyuwangi. Maka ke depan kami juga ada 2 program prioritas wajib, yaitu masalah pendidikan dan kesehatan. Ini menjadi 2 program prioritas wajib. Lalu selanjutnya kita juga punya 3 prioritas unggulan, di mana kita salah satunya adalah ingin meningkatkan produktivitas dari dunia pertanian dan perikanan. Lalu juga ada penguatan sektor UMKM dan pariwisata, dan penguatan pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan perlindungan perempuan serta anak dan kaum marginal serta disabilitas. Dan kita juga punya 3 lagi program prioritas penunjang, ya, di mana kita harus menyelesaikan program-program prioritas penunjang ini, yaitu infrastruktur yang pastinya harus memperhatikan daya dukung lingkungan, dan juga pemantapan ekosistem sosial baik dari keagamaan dan kerukunan warga, serta juga pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi dan transformasi digital. Jadi inilah rangkaian dari 9 agenda program kami, di mana nanti dari 9 agenda program kami akan kami jabarkan lagi menjadi 22 program yang siap kami kerjakan ketika kami terpilih sebagai Bupati Banyuwangi. Ingin saya jelaskan sedikit tentang visi kami ke depan, yaitu menjadikan Kabupaten Banyuwangi menjadi kabupaten yang maju. Menjadikan Kabupaten Banyuwangi yang maju, maka kami harus memperhatikan 2 aspek yang sudah dimiliki Kabupaten Banyuwangi, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki Banyuwangi. Sumber daya manusia, kita punya 1,7 juta jiwa di Banyuwangi. Ini adalah sumber daya manusia yang sangat luar biasa. Jika tidak dimaksimalkan potensinya, ini akan menjadi masalah ke depannya bagi Banyuwangi. Maka sektor pendidikan dan sektor kesehatan untuk menunjang peningkatan sumber daya manusia ini akan menjadi prioritas kami, di mana peningkatan kualitas kesehatan dan peningkatan pelayanan pendidikan ini nantinya akan menghadirkan sumber daya manusia yang lebih unggul, tangguh, dan berkarakter. Lalu di satu sisi juga kita membutuhkan dukungan dari sumber daya alam. Sumber daya alam di Kabupaten Banyuwangi sudah sangat luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita punya gunung, kita punya kebun, kita punya sawah, ya. Lalu kita juga punya tambang. Ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran atau kemajuan di Kabupaten Banyuwangi. Jika kita bisa menyatukan antara sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Banyuwangi ini, insya Allah kemajuan di Kabupaten Banyuwangi ini akan kita bisa tingkatkan dan semakin kita bisa majukan kabupaten ini. Lalu yang selanjutnya adalah menjadikan masyarakat Banyuwangi yang semakin sejahtera, di mana nanti kesejahteraan masyarakat Banyuwangi ini adalah terpenuhinya sandang, pangan, papan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Banyuwangi. Maka dari sisi ekonomi, terutama ekonomi kerakyatan, ini akan kita tingkatkan. Ekonomi kerakyatan nanti kami akan memiliki beberapa sektor, yaitu seperti yang tadi sudah saya ucapkan di 9 prioritas agenda kami, yaitu pertanian, perikanan, lalu ada peternakan juga, dan UMKM serta pariwisata. Kami akan tingkatkan baik dari segi anggaran dan juga dari segi sasarannya, sehingga jika ini bisa kita tingkatkan dengan melalui pemberdayaan di masyarakat kita, tingkat kesejahteraannya akan semakin meningkat. Dan selanjutnya dari visi kami adalah yang terakhir, mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan keberkahan ini menjadi kata kunci bagi kami, di mana Banyuwangi tidak hanya bisa maju dan sejahtera. Jika tidak ada keberkahan, maka akan banyak sekali masalah.
banyak mungkin Tuhan marah, bisa aja bencana alam datang ke Banyuwangi, ya. Lalu juga kriminalitas, lalu juga masalah sosial akan timbul di Banyuwangi jika tidak ada keberkahan. Maka program-program yang mendukung keberkahan bagi Kabupaten Banyuwangi ini akan menjadi salah satu program prioritas kami juga, di mana kami akan memberikan dukungan terhadap lembaga-lembaga keagamaan, lalu dukungan terhadap lembaga-lembaga pendidikan berbasis agama, lalu juga dukungan beasiswa terhadap anak yatim, terhadap anak kurang mampu, terhadap santri, beasiswa untuk santri, beasiswa untuk hafiz-hafizah, dan beasiswa juga untuk kaum difabel. Nah, ini salah satu program yang nanti bisa kita perkuat sehingga Banyuwangi akan mendapatkan keberkahan dari doa orang-orang yang kita bantu. Maka menjadikan Kabupaten Banyuwangi yang semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, Banyuwangi mendapatkan keberkahan dari keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadikan paket komplit bagi kami, Mbak. Paket komplit, ya. Lalu selanjutnya kami juga akan menyampaikan di sini 22 program yang akan nanti kami bisa kerjakan ketika kami terpilih sebagai Bupati Banyuwangi. Di sini ada pemulihkan ekonomi akibat COVID-19 dan buka lapangan pekerjaan. Ada beberapa program ya yang sudah kami rancang, di mana kami akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk masyarakat Banyuwangi dan juga menumbuhkan investasi dunia usaha yang inklusif dan menyerap lapangan pekerjaan tentunya untuk masyarakat Banyuwangi. Pelatihan kewirausahaan, lahirkan 1.000 pengusaha baru per tahun, ya. Per tahun ini akan kami juga lakukan, di mana kami ingin adanya munculnya ekonomi kreatif yang ada di masyarakat Banyuwangi sehingga banyak juga wirausahaan baru di Banyuwangi. Bursa kerja, perusahaan lokal dan nasional serap tenaga kerja, ini juga sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah Banyuwangi beberapa tahun lalu, tetapi nanti akan kita perkuat dan mungkin akan kita agendakan beberapa kali di setiap tahunnya. Lalu penerbitan aturan dunia usaha untuk mendorong penyerapan tenaga kerja lokal ini juga akan kita benahi, dan program magang kerjasama dengan startup nasional dan global untuk anak muda Banyuwangi ini sebagai bahan bagi kami untuk memberikan edukasi kepada anak-anak muda sehingga nanti anak-anak muda ini bisa mendapat ilmu tidak hanya di dalam Banyuwangi tapi di luar Banyuwangi. Perkuat sistem pendampingan bagi pekerja migran dan keluarganya, ini juga akan kita tingkatkan karena ke depan pastinya di masa pandemi COVID-19 ini banyak negara-negara menutup lapangan pekerjaannya untuk khususnya untuk Indonesia. Maka perhatian terhadap buruh migran ini akan menjadi salah satu agenda kami. Lalu juga yang kedua, kami ada program peningkatan akses dan kualitas pendidikan untuk SDM unggul, di mana nanti kita akan membuat beberapa program, yaitu tingkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur pendidikan anak usia dini atau PAUD dan pendidikan dasar. Banyak sekali desa-desa yang masih belum potensial PAUD-nya belum tereksplor dengan baik. Nah, ini nanti akan kami bantu dengan infrastruktur pendidikan untuk anak usia dini dan pendidikan dasar. Tingkatkan fasilitas penyerapan kejar paket A, B, dan C, di mana memang banyak sekali masyarakat kita yang sangat merasa terbantu dengan program paket A, B, dan C ini dalam meningkatkan kualitas mereka di dalam dunia usaha atau dunia kerja. Perbesar dukungan sumber daya peningkatan akses masyarakat pendidikan menengah dan tinggi, ini juga akan kita tingkatkan, di mana nanti juga kami akan bekerja sama dengan universitas atau pendidikan tinggi yang ada di Kabupaten Banyuwangi. 1.000 beasiswa kuliah untuk anak muda, santri, anak yatim, warga kurang mampu, dan atlet berprestasi ini juga akan kita tingkatkan, dan mungkin nanti juga kita bisa bekerja sama dengan kampus-kampus di dalam Banyuwangi dan mungkin di luar Banyuwangi. Tingkatkan bantuan uang saku dan biaya transportasi untuk pelajar kurang mampu. Ini juga akan kami lanjutkan, di mana zaman Pak Anas sudah dilakukan, tetapi akan kita perkuat lagi dari anggaran APBD, sehingga anak-anak ini kadang-kadang bukan berarti tidak mau bersekolah, tetapi mereka kadang-kadang dari uang saku juga menyebabkan mereka tidak ingin bersekolah. Tetapi mungkin di masa pandemi COVID-19 ini, uang saku bisa digunakan untuk biaya pulsa, biaya internet. Ya, jadi
bukan berarti uang saku ini hanya untuk uang jajan, tetapi juga bisa digunakan untuk uang pulsa bagi anak-anak yang sekarang masih sekolah daring. Dan selanjutnya adalah tingkatkan insentif guru ngaji, guru TPQ dan guru keagamaan. Ini juga sudah dilaksanakan di 10 tahun terakhir ini, dan kami akan tingkatkan lagi untuk guru keagamaan dari agama-agama yang ada di Banyuwangi. Bantuan renovasi pondok, pesantren, dan asrama santri ini juga salah satu cara kami untuk mendapatkan keberkahan dari Kabupaten Banyuwangi. Meningkatkan muatan pendidikan berbasis keagamaan dan muatan lokal di sekolah ini juga penting, karena kita membutuhkan anak-anak yang berkarakter baik sesuai dengan lokalitas yang ada di Banyuwangi. Bantuan peserta didik untuk siap belajar daring dan luring ini juga tadi sudah saya sampaikan, salah satunya adalah dari uang saku dan mungkin fasilitas layanan wifi dan sebagainya. Lalu yang ketiga, kita ada peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang berorientasi pada preventif. Sekali lagi, preventif ini menjadi kata kunci, karena kalau tidak adanya preventif, maka seberapa besar uang daerah yang kita punya, maka kita juga tidak bisa menyelesaikan masalah kesehatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Maka salah satu ada 7 program di sini, tingkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara lebih merata. Ini juga kita akan perkuat karena masih banyak sekali masyarakat kita yang di daerah terpencil masih sulit mendapatkan layanan kesehatan. Tingkatkan literasi kesehatan berbasis keluarga. Ini penting karena masalah kesehatan berawal dari keluarga. Dari gizi yang kurang baik diberikan keluarga, dari pemahaman atau perilaku hidup bersih yang diterapkan di keluarga, ini akan menjadi masalah jika tidak ditingkatkan di tingkat keluarga. Bantuan nutrisi untuk kesehatan ibu, balita, serta peningkatan imunisasi ini juga sudah dilakukan, kita tinggal menguatkan ke depannya, karena di masa pandemi COVID-19 banyak sekali ibu-ibu hamil dan anak balita yang tidak bisa mendapat layanan di posyandu, maka ini juga akan kita tingkatkan nutrisinya sehingga ibu hamil juga akan terjaga kesehatannya, serta peningkatan imunisasi. Penyediaan sumber daya manusia bidang kesehatan secara memadai di seluruh fasilitas kesehatan ini juga akan kita tingkatkan, akan kita lakukan dengan program-programnya, di mana nanti kami berharap tadi yang seperti saya sampaikan, sumber daya kita akan semakin sehat, akan semakin kuat, dan juga akan semakin tangguh. Perluasan bantuan jaminan kesehatan bagi keluarga miskin. Nah, kami akan memberikan bantuan kepada keluarga miskin dalam bentuk BPJS untuk keluarga miskin. Penyejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan ini juga menjadi prioritas kami, di mana masa pandemi COVID-19 banyak sekali tenaga medis kita atau tenaga kesehatan kita yang terdampak COVID-19. Mereka harus bekerja siang malam menghadapi pasien yang terkena COVID-19. Nah, di satu sisi kami juga harus memperhatikan kesejahteraan keluarganya. Maka insentif untuk tenaga kesehatan dan untuk tenaga medis ini akan menjadi prioritas kami ke depannya. Tingkatkan kualitas kesehatan bersumber daya masyarakat. Posyandu, Polindes, Poskestren, Desa Siaga, Pospukaka, ini juga Toga juga akan kami perkuat, baik itu berupa insentif maupun juga berupa fasilitasi dan sebagainya. Dan selanjutnya penguatan produktivitas pertanian dan perikanan. Pertanian dan perikanan adalah salah satu kekayaan lokal, potensi alam yang diberikan Tuhan kepada Banyuwangi yang sangat luar biasa, dan sebagian besar masyarakat Banyuwangi dan sebagai petani dan juga nelayan. Maka beberapa program akan kita buat khususnya untuk pertanian dan perikanan, di mana yang pertama adalah tingkatkan bantuan alat mesin pertanian dan sarana produksi bagi petani. Nelayan mulai dari pupuk dan bibit hingga juga benih. Nah, untuk nelayan kemarin juga kami ada beberapa bantuan alat seperti jaring dan perahu dan sebagainya. Tingkatkan pertanian organik melalui pengembangan pupuk dan pestisida organik. Nah, ini juga alhamdulillah selama ini para petani sudah mendapatkan bantuan pupuk organik. Nanti akan kita tingkatkan lagi sasarannya dan juga kualitasnya. Bantuan asuransi petani, nelayan, dan peternak ini juga akan kita bantu premi asuransinya, sehingga ketika ada gagal panen, maka petani atau nelayan ini bisa terbantu dengan asuransi. Dan tingkatkan budaya perikanan darat dan pesisir. Jadi jika musim panen ikan di laut ini mengalami kesulitan, maka kita bisa mengandalkan perikanan di darat, ya. Jadi ini salah satu bentuk improvisasi dari program-program perikanan.
ciptakan 100 startup pertanian perikanan yang digerakkan anak-anak muda. Kami berharap dengan program peningkatan startup bagi anak-anak muda ini, anak-anak muda akan mau bergelut di dunia pertanian dan di dunia perikanan. Karena selama ini anak-anak muda merasa malu bergelut di dunia pertanian, sehingga pertanian kita masih menggunakan cara-cara lama. Jika anak-anak muda kita ajarkan atau kita ajak untuk membuat startup berbasis pertanian, baik itu dari pengolahan pertanian, lalu juga penjualan hasil pertanian, maka insya Allah anak-anak muda akan bisa menjadi penolong bagi para petani untuk meningkatkan kualitas pertaniannya dan juga perikanan. Lalu juga tumbuhkan kreativitas penelitian dan pengembangan pertanian. Ini salah satu yang kami buat dan akan melibatkan anak-anak muda juga. Tingkatkan hilirisasi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, lalu optimalisasi peran penyuluh dan mobil layanan keliling pertanian. Nah, ini para penyuluh ini juga menjadi bagian perhatian kami, di mana selama ini penyuluh pekerjaannya banyak bertemu dengan kelompok-kelompok tani di lapangan, tetapi mereka dari sisi fasilitas dan juga dari sisi insentifnya masih butuh kita perhatikan. Penguatan sektor UMKM dan pariwisata. Satu kecamatan, satu rumah kreatif, ini menjadi salah satu inovasi kami, di mana kami akan memberikan fasilitas pelatihan, pendampingan, penguatan produksi, dan fasilitasi permodal UMKM. Selama ini rumah kreatif hanya ada satu di kabupaten, tetapi ke depan kami akan membuat rumah kreatif di tingkat kecamatan, sehingga masyarakat yang ingin membutuhkan bantuan meningkatkan UMKM-nya tidak perlu lagi ke kabupaten, tetapi cukup di tingkat kecamatan. Fasilitasi total akses pemasaran UMKM dan pariwisata secara digital di pasar nasional dan internasional. Kami akan membantu dan memfasilitasi para UMKM untuk bisa menjual hasil produksi mereka, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. 100 BUMDes naik kelas. Ini gerakan ekonomi desa, ya. Selama ini BUMDes masih banyak perlu pendampingan. Nanti kami akan tingkatkan dengan indikator-indikator yang kita tingkatkan, seperti mungkin penjualan online, lalu juga dari packagingnya, dan beberapa pelatihan dari manajerial penjualannya, dan juga keuangannya. 1000 UMKM naik kelas melalui pendampingan total dari hulu ke hilir. Ini juga menjadi salah satu poin kami untuk meningkatkan UMKM kita. Fasilitasi permodalan untuk UMKM dan kelompok usaha rakyat. Ini juga menjadi perhatian kita terhadap UMKM sebagai ekonomi kerakyatan. Digitalisasi 10.000 UMKM, lalu dengan kolaborasi bersama marketplace tingkat nasional. Kami berharap produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM ini bisa disinergikan dengan marketplace tingkat nasional, sehingga penjualannya juga akan tidak hanya di lokal Banyuwangi, tetapi bisa di luar Banyuwangi. Jaga wisata berbasis tradisi dan sesuai nilai-nilai masyarakat lokal. Ini salah satu poin kami untuk menciptakan pariwisata yang memperkaya budaya lokal Banyuwangi, tidak tergerus oleh budaya di luar Banyuwangi. Tingkatkan pariwisata berbasis masyarakat untuk kesejahteraan rakyat, baik dari BUMDes, kelompok sadar wisatanya, Karang Taruna, dan sebagainya. Tingkatkan kesejahteraan pelaku kesenian lokal dan pemberdayaan sanggar-sanggar seni. Sanggar-sanggar seni menjadi poin penting bagi kami, di mana nanti kami juga akan memberikan kartu insentif plus bagi seniman dan budayawan sebagai bentuk supporting kami kepada para seniman dan budayawan. Penerbitan regulasi perkuat desa, wisata, dan produk lokal ini juga menjadi poin kami untuk meningkatkan UMKM dan pariwisata yang ada di Banyuwangi. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Lalu juga ada bantuan renovasi dan fasilitasi 1000 warung rakyat, di mana kami berharapkan dengan warung-warung rakyat ini kita bisa mengajak masyarakat untuk belanja di warung rakyat. Karena salah satu cara kita menghindari resesi adalah dengan membelanjakan atau mengeluarkan uang kita belanja di warung-warung rakyat. Itu salah satu cara menghindari resesi. Lalu penguatan keberdayaan masyarakat miskin dan perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Ini erat kaitannya tidak hanya dari sisi pendidikan, tetapi juga dari segi fasilitas yang akan kami berikan kepada penduduk miskin dan perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
tingkatkan luasan dan kualitas bantuan sosial untuk warga miskin, 1000 bedah rumah warga miskin menuju rumah layak huni, lalu juga bantuan modal dan pendampingan usaha. Nah, hingga warga miskin ini menjadi mandiri di dunia usaha. Lalu program keluarga berdaya. Nah, ini sebenarnya sudah kami adakan selama kami menjadi ketua PKK. Kami sudah buat program keluarga berdaya. Lalu juga ruang rindu, ruang perlindungan ibu dan dengan fasilitasi konseling dan bantuan hukum gratis. Kami sebelumnya juga di PKK punya program yang namanya Bengkel Sakinah, di mana ini sama dengan ruang rindu, yaitu perlindungan ibu dengan fasilitasi konseling. Bantuan modal usaha bagi perempuan kepala keluarga, ini juga akan kita tingkatkan karena banyak sekali di Banyuwangi kepala keluarga perempuan yang baik itu dari korban perceraian atau mungkin korban meninggal. Dan ada Banyuwangi Samara, kita menghindari angka perceraian di Kabupaten Banyuwangi dengan edukasi rumah tangga. Lalu ada rumah perintis, pemberdayaan dan perlindungan gratis, ada pendampingan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan juga integrasi dan inovasi program pengentasan kemiskinan menuju kemandirian ekonomi warga. Program ketujuh, percepatan dan pemerataan infrastruktur dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Ini adalah sebenarnya beberapa tugas di zaman Pak Anas yang belum bisa terselesaikan dan kita akan tuntaskan, yaitu pembangunan infrastruktur fisik untuk menunjang pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi lebih merata di seluruh desa. Karena kadang-kadang masyarakat itu mengeluh tidak bisa menjual hasil panennya karena mungkin jalannya rusak atau mungkin pengairannya terhambat dan sebagainya. Tuntaskan aksesibilitas menghubung antar kecamatan dan desa. Ini menjadi poin juga untuk meningkatkan pemerataan. Lalu satu desa, satu taman ruang bermain untuk warga. Jadi RTH ini tidak hanya di kecamatan, tetapi nanti di lingkup desa juga kami akan adakan RTH. Tingkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Ini harus kita jaga, karena kalau misalkan tidak kita jaga tata ruang kita, maka sawah-sawah kita juga akan hilang, diimbas oleh industri dan juga mungkin oleh kepentingan lainnya. Perluas pembangunan infrastruktur dan kualitas layanan teknologi informasi untuk perkuat literasi digital warga. Nah, ini juga menjadi salah satu edukasi kami kepada warga masyarakat. Juga fasilitas pengembangan infrastruktur strategis. Ini juga bandara, pelabuhan, ya terminal, ini akan kita berbuat sebagai akses bagi pengembangan kabupaten. Pemantapan tenaga teknis untuk percepat respon permasalahan infrastruktur fisik, lalu juga ada pengendalian alih fungsi lahan dan peningkatan rehabilitasi serta pencegahan lahan kritis. Nah, ini salah satunya dengan bantuan seperti tadi pupuk organik, lalu juga tata ruang akan kita pertahankan. Tingkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan sumber air. Nah, banyak sekali tempat usaha atau tempat wisata yang di Banyuwangi ini sumber dayanya air. Padahal juga masyarakat kita membutuhkan air tidak hanya untuk wisata tetapi untuk industri dan untuk kebutuhan rumah tangga. Maka ke depan kualitas dan kuantitasnya juga harus kita pertahankan. Memantapkan perlindungan lahan pertanian produktif, mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui tadi tata ruang dan juga penggunaan pupuk organik. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam konservasi pesisir, lahan dan hutan. Kedelapan, kita ada pemantapan ekosistem sosial, keagamaan dan kerukunan warga. Ini penting bagi kami, di mana alhamdulillah selama 10 tahun ini hubungan baik antar masyarakat, baik itu dari ras, dari agama, sangat baik sekali di Banyuwangi. Maka ini perlu kita perkuat dengan memantapkan kerukunan antar umat beragama, meningkatkan kesejahteraan muadzin dengan memberikan insentif, tingkatkan bantuan renovasi rumah ibadah, seluruh rumah ibadah yang ada di Banyuwangi, perkuat budaya gotong royong dalam segala bidang dan santunan uang duka untuk kematian warga. 9. Pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi dengan transformasi digital. Ini juga penting karena birokrasi bagi kami adalah salah satu cara dari pemerintah daerah untuk bisa membuat program-program yang bermanfaat bagi rakyat. Dari segi anggaran juga didukung oleh birokrasi yang berkompetensi tinggi, lalu juga dari lingkungan kerja yang baik untuk para birokrasi. Maka Smart Kampung Plus ini yang selama di 10 tahun sudah ada Smart Kampung, maka kita akan tambahkan plus peningkatan dari Smart Kampung sehingga desa bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih optimal lagi. Lalu juga ada pengembangan portal layanan pengaduan dan database
aktivitas warga berbasis dasawisma. Kami selama beberapa tahun sudah membuat pendataan dasawisma, sehingga ini tinggal ditingkatkan lagi, menjadikan Banyuwangi daerah percontohan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, ini juga akan memudahkan masyarakat Banyuwangi untuk mendapatkan pelayanan dari segi administrasinya. Desa sebagai pusat aktivitas publik ramah anak dan lansia dengan ketersediaan coworking space untuk kreativitas anak muda. Pembudayaan inovasi hingga level RT, RW ini juga akan kita berikan berupa reward dan insentif untuk para RT dan RW. Tingkatkan iklim usaha dengan pengutamaan 50% tenaga lokal, ini bisa diakomodir oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Banyuwangi. Program reward kepada ASN sebagai agen perubahan, ini juga menjadi motivasi kami kepada para ASN sehingga mungkin mereka bisa meningkatkan kinerjanya. Penyederhanaan struktur birokrasi berbasis kebutuhan proses bisnis pelaksanaan program prioritas dan fungsi utama, ini juga akan kita tingkatkan di tingkat ASN atau right-sizing, pengembangan decision support system berbasis artificial intelligence dengan portal data digital terintegrasi ini juga kami akan tingkatkan di tingkat birokrasi dan ASN yang ada di Banyuwangi. Mungkin itu Mbak 9 dari program prioritas kami, penjabarannya melalui program-program yang nanti akan kami lakukan jika kami terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi. Sepertinya banyak sekali, sangat kompleks nih. Kira-kira ini nantinya akan bisa 100% direalisasikan apa tidak Ibu? Insya Allah kami optimis kami akan bisa melaksanakan 22 program yang sudah kami buat dan kami sebut ini adalah 22 program siap kerja. Baik Ibu, membahas soal program, nanti akan ada session di mana kita akan mengupas tuntas tentang program-program yang sudah diagendakan. Nah, pemirsa di rumah dan juga yang di studio, tentunya ini tadi sudah kita dengar ada penjelasan dari 3 agenda prioritas serta ada sudah dijabarkan ada 22 program lainnya. Nah, pemirsa di rumah tentunya tetap setia bersama kami karena nanti kita akan mengajukan pertanyaan tentang program kerja selama 100 hari ke depan setelah menjabat sebagai Bupati Ibu. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune di Banyuwangi TV.